kita akan sama-sama memulaikan ibadah kita. Kita angkat satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kita tetap dalam posisi duduk, kita nyanyikan pujian ini. Kita renungkan tiap kata, tiap kalimat, tiap bait dari pujian ini. Ini semua merupakan pengakuan dari dasar hati kita bahwa hanya karena kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Salam saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Halo. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara merasa diberkati minggu ini? Amin. Haleluya, saudara-saudara. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan, mari kita angkat satu pujian, ku ada sebagaimana ku ada.
saudara bangkit berdiri.
bersyukur kepada Tuhan. Kita ingin hari demi hari kita bertambah-tambah dekat kepada Tuhan. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, apalagi ini mungkin kita mau mengakhiri tahun 2020 dan kita minta sama Tuhan untuk kita diubahkan, untuk semakin dekat lagi sama Tuhan, untuk semakin lebih baik lagi. Mari kita angkat satu pujian hari lepas hari. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan, saudara-saudara. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita jangan cuma di mulut aja, saudara-saudara, tapi mari kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Masih kuat untuk bernyanyi untuk Tuhan? Mari kita angkat satu pujian lagi, tiada berkesudahan. Saudara berkata bahwa Tuhan itu baik tanpa musik, saudara-saudara. Yang pertama bapak-bapak dulu, terus ibu-ibu.
semua pakai musik. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah pakai musik. Ayo. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Daripada yang angkat tangan, banyak yang enggak. Untuk kita berterima kasih sama Tuhan, nggak susah kan mengangkat tangan? amin. Bahwa Tuhan Yesus baik. Mari kita semua angkat tangan. Kita tunjukkan jempol kita bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tuhan Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan pasti senang dengan pujian kita, dengan gerakan tubuh kita, dan yang terutama dengan gerakan hati kita, saudara-saudara. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan, dan di depan kita ada roti dan anggur, di mana nanti kita akan melaksanakan perjamuan suci. Sebelumnya kita mari angkat satu pujian, bukan dengan barang panu. Tuhan
Untuk kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan, menegur, mendidik kami, membawa kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Kami sangat-sangat percaya Tuhan telah persiapkan hamba-Mu, Tuhan telah urapi, Tuhan telah memberikan urapan yang memimpin hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Sehingga apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu merupakan isi hati Tuhan buat kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga percaya Roh Kudus tetap bekerja beracara atas pribadi kami lepas pribadi, memberikan kami hikmat, memberikan kami pemahaman, sehingga kami dapat mengerti, bahkan kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap mendengar dan menyambut firman-Mu di dalam satu nama yang ajaib Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan. Ya. Hari ini adalah hari yang khusus karena kita memasuki minggu yang pertama di bulan Desember dan ibadah yang kita laksanakan disertai dengan perjamuan kudus. Saudara, ini cuaca memang cenderung panas. AC sebenarnya ada, tetapi saya sudah dapat himbauan lama selama pandemi ini kalau bisa, kalau lagi berkumpul banyak orang dari berbagai asal kecuali keluarga, dari berbagai keluarga itu lebih baik tidak usah pakai AC katanya, karena jauh lebih aman untuk masalah penularan corona. Ya, tetapi tentu saja himbauan ini bukan sekedar kita dengar, kita praktekkan, sehingga selama pandemi ini jendela-jendela dibuka, kita nggak pakai AC, dan puji Tuhan terbukti sampai hari ini semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, ya. Dan harapannya juga kita terus sehat. Kalau lihat di televisi kok sepertinya tambah mengkhawatirkan. Ya, jadi di Jawa Tengah ini ada penambahan jumlah orang yang tertular. Tapi sekali lagi kita semua adalah orang-orang yang tentu saja menaruh harap kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa kalau Tuhan melindungi kita, Tuhan akan terus melindungi. Yang jelas saudara harus tetap pakai hikmat, ikuti aturan, ikuti petunjuk, praktekkan hal-hal yang bermanfaat, jaga kondisi tubuh, imun tubuh, supaya tetap dalam keadaan sehat. Baik, saya akan menyampaikan kebenaran firman dalam kesempatan yang singkat ini, karena kita sebentar akan mengikuti perjamuan kudus. Saya akan baca di dalam surat Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, berdasarkan ayat-ayat ini saya berikan tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menghargai kasih Tuhan, menghargai cinta Tuhan. Saudara, kita semua pernah melakukan perbuatan menghargai. Saya berikan contoh, misalnya kita berdagang, kita menjual barang dagangan kita, pasti kita sudah menetapkan harga. Ketika kita menawarkan kepada orang lain, terlebih dahulu kita sudah menghargai barang dagangan kita. Apakah motivasinya supaya kita dapat untung, maka kita menetapkan sebuah harga, atau motivasi lain, itu tidak menjadi masalah. Yang jelas pasti kita melakukan kegiatan menghargai kepada barang dagangan. Oh, saya jual barang dagangan saya kasih harga sekian, tujuannya supaya saya untung sekian, silakan. Oh, saya memberikan harga kepada barang dagangan saya
Mungkin harga ini nggak umum, mungkin harga ini mengagetkan, tetapi inilah keputusan saya karena barang dagangan saya ini punya nilai sejarah misalnya. Seperti kami pada waktu itu menjual rumah di Pangen di sana di Jalan Jenderal Sudirman. Rumahnya ada di bawah jalan, hampir tenggelam saudara, karena rumah itu didirikan tahun 1953, lalu kemudian ada pembangunan jalan, lama-lama rumah keluarga besar kami ada di bawah jalan. Ketika ada penawar, saya bilang harga sekian. Kalau Mas mau, sampai minggu ini harga tetap. Tapi kalau udah minggu depan harga saya naikkan lagi, paket orangnya. Loh kok bisa begitu Pak? Ini punya nilai sejarah. Begitu Mas beli, terus saya lewat lihat rumah ini, saya nangis loh Mas. Karena masa kecil saya di sini. Ini ada nilai sejarah. Wah bisa aja Bapak ini. Ya memang maksud saya supaya harganya tinggi saudara. Tetapi alasan saya itu, setiap kali saya menjual barang saya nggak mau jual murah. Karena saya belajar menghargai barang yang dipercaya kepada saya. Demikian juga dengan saudara. Saudara pasti menghargai barang yang saudara jual. Entah itu karena mau untung, entah itu karena ada nilai sejarah, entah alasan lain. Yang jelas kita pasti menghargai apa yang ada di tangan kita. Itu sudah naluri kita, saudara. Bahkan kita pun juga bisa menghargai orang lain. Kita bisa menghargai barang dagangan, kita bisa menghargai kreativitas, keterampilan orang lain. Saudara panggil orang misalnya untuk membangun rumah, tukang itu pintar, tukang itu kreatif, tukang itu idenya banyak. Kita bisa memberikan penghargaan yang tinggi. Saudara memanggil siapa? Misalnya seperti kemarin Awan sama Yesi melaksanakan pernikahan, lalu mungkin dari catering, dari rias dan lain sebagainya. Maka kita berani untuk menghargai. Kenapa? Karena memang mereka punya kemampuan, punya kreativitas, punya seni, punya sesuatu yang memang laku untuk dijual. Jadi saudara, menghargai itu naluri kita. Menghargai itu adalah sesuatu yang memang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Yang aneh itu, kalau kita maunya dihargai, kita tidak mau menghargai. Nah ini yang aneh. Saya kepingin dihargai, itu wajar. Tapi saya mau susah menghargai orang lain, itu kurang ajar, saudara. Ya, berarti kita sombong, maunya kita hanya dihargai. Pendapat orang lain saja kita bisa hargai. Mungkin pendapat itu aneh, pendapat itu nggak masuk akal, tapi kita menghargai. Jadi harga menghargai itu sudah hal yang wajar dalam dunia ini. Tidak hanya barang dagangan, tapi pendapat juga dihargai, keberbedaan juga dihargai. Jadi itu memang dunianya manusia. Tetapi bagaimana naluri menghargai yang ada di dalam diri kita itu ditujukan kepada kasih Allah. Kita bisa menghargai barang dagangan, kita bisa menghargai barang milik kita, kita bisa menghargai orang lain, tapi kadang-kadang kita lupa untuk menghargai kasih Tuhan. Maka Paulus berkata dengan tegas dalam firman Tuhan, maut, ya, pemerintah-pemerintah, malaikat-malaikat, kuasa-kuasa gelap, siapapun tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Karena aku sangat menghargai kasih Kristus. Nilainya sangat tinggi. Tidak ada yang bisa memisahkan. Pemerintah-pemerintah ini bisa memiliki pengertian adalah penguasa-penguasa, aturan-aturan, undang-undang. Tapi pemerintah juga bisa menuju kepada jabatan-jabatan. Hanya karena jabatan Tuhan Yesus ditinggal. Hanya mau kepingin naik pangkat Tuhan Yesus ditinggal. Makanya ketika Pak D cerita putranya yang saat ini kolonel, beliau berkata, mau mentok kolonel pun nggak apa-apa, nggak naik ke jenderal nggak apa-apa. Kalau memang naik ke jenderal, ya tetap Yesus dipegang. Tetapi kalau Yesus harus ditinggalkan, nggak mau.
itu adalah tindakan menghargai kasih Kristus. Jodoh misalnya, maka saya bersyukur, saya senang banget. Ini lagi direkam loh saudara. Saya senang banget Andri Setiawan kemarin peneguhan pemberkatan di gereja. Bapak Marsinggi dulu juga sudah memenangkan Lestari. Saya senang sekali saudara. Jangan hanya karena perjodohan kita tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan hanya karena pernikahan kita tinggalkan Tuhan Yesus. Mau jabatan, mau undang-undang, mau apapun. Bisa jadi undang-undang itu diskriminasi, bisa saja. Lalu kita merasa nggak betah, kita merasa tersiksa sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Kok seperti ini aturannya? Kok sepertinya nggak adil? Saya tak ikut-ikutan aja, tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan saudara. Apapun, ya, mau puasa-puasa gelap. Puasa-puasa gelap itu bisa menawarkan macam-macam. Bisa menawarkan kesaktian, bisa menawarkan kekayaan. Karena Yesus sendiri dicobai oleh iblis. Kalau engkau mau sujud menyembah aku nih, dunia aku kasihkan. Karena iblis, Lucifer itu malaikat yang tadinya terdekat dengan Tuhan. Kan ada 3 ya penghulu malaikat, Gabriel, Mikael, Hillel atau Lucifer. Nah, Lucifer ini memberontak lalu dibuang ke bumi, kuasanya tidak diambil, kesaktiannya tidak diambil, dan dia dibuang ke bumi, diberi kebebasan untuk bekerja di bumi, tidak dicegah untuk menyesatkan banyak orang, untuk cari teman nanti masuk neraka. Berarti seluruh bumi juga ada di dalam kekuasaan dia, tetapi tetap Tuhan lebih berkuasa. Ketika Ayub dicobai oleh iblis, ya memang Ayub penghuni dunia, dia bisa dicobai, tetapi Tuhan tetap intervensi untuk masalah nyawa, jangan loh, karena Tuhan lebih berkuasa dari iblis. Jadi iblis kuasa-kuasa ini bisa memberi kesaktian, iblis bisa menyembuhkan sakit penyakit, iblis bisa memberi kekayaan. Masa sih hanya gara-gara kekayaan lalu kita tinggalkan Tuhan Yesus? Saya itu sudah pernah merenung loh saudara. Nah aku kisugih banget. Terus seperti apa? Saya sudah pernah merenung. Ya saya makan tetap 2 piring kenyang saudara. Saya pakai sepatu tetap sepasang. Saya punya 1000 pasang. Lek gonta ganti ya kesel saudara. Kalau saya punya 20 mobil yang tak pakai ya 1. Oh 20 sopir om, iring-iringan. Tiap 10 meter saya turun ganti mobil belakang, tiap meter turun ganti belakang. Ya lama-lama saya yang semaput saudara, capek naik turun. 20 mobil mewah paling yang tak pakai 1. Saya punya uang triliunan misalnya, pernah saya ngayal saudara. Tak ikuti dalam pikiranku, tak ikuti keinginan nafsuku. Kalau saya punya apartemen mewah punya, ya saya paling butuh 1 kamar untuk tidur. Kamar mandi atas bawah segala macam, ya paling saya butuh 1. Punya lift, masa saya mau naik turun lift seperti anak sekolah minggu? Saya pernah merenung-renung lah. Ya usahlah. Yang penting sehat, yang penting menghargai kasih Tuhannya itu tetap. Hanya gara-gara duit kita curang, kita nipu orang, kita korupsi, kita ikut-ikutan puasa gelap, itu apa saudara? Nah saya ini karunianya menikmati, kalau saya pernah cerita. Naik mobil mewah dijemput di stasiun Senen, saya bilang, Pak, kok jangan pakai mobil ini. Kok adanya ini, kok ada ini. Dijemput sama mobil mewah. Mahal sekali saudara, di atas 1M. Sampai orang-orang di stasiun Senen pada bingung. Ini harusnya cocoknya stasiun Gambir yang kereta-kereta eksekutif. Mau saya senangnya naiknya kereta bisnis yang dari Kutoarjo yang gampang. Dijemput yang pakai Land Cruiser, pakai Alphard, pakai Lexus, sampai Renault, pakai Mercy. Pernah ditabrak Mercy-nya, dibilang tenang Pak, ini asuransi kok. Pertamax saya nggak bayar, bukan Pertamax loh sekarang. Saya lupa kalau di Jakarta itu ada Shell ya, Shell itu mahal itu. Ya saya cuma duduk aja di pinggir sopirnya, sudah dibawain sama bosnya. Saya enak tinggal nikmati, nggak bayar pajak.
Ya saya yang bayarin. Bayari siapa? Ya bayari sopir, bayari tamu-tamu, bayari yang lain. Ya mending saya menikmati. Jadi untuk apa kita lebih menghargai dunia ketimbang kasih Tuhan? Kalaupun Tuhan memberkati kita, itu memang satu paket dari kasih-Nya. Kasih Tuhan itu bukan hanya keselamatan surga. Kasih Tuhan itu termasuk berkat-berkat jasmani. Jangan khawatir. Berkat dunia, berkat perut Tuhan sudah sertakan dalam kasih karunia-Nya. Tetapi ikuti saja aliran kasih Tuhan itu. Jangan kita yang memaksa, saudara. Oleh karena itu, dalam peristiwa perjamuan kudus ini, mari kita mau diingatkan kepada kasih Tuhan. Sehingga ayat yang terakhir saya bawa kepada ayat yang di atasnya. Seperti apa sih kasih Tuhan yang hebat sehingga kita harus menghargai dengan hebat juga? Saya akan baca ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 33. Siapakah yang akan membuka orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kasih Kristus seperti apa sih? Sehingga kita harus menghargai dengan hebat. Kasih Kristus adalah dia rela mati untuk menjadi pembela kita. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa adalah maut. Jadi kita semua adalah orang-orang yang sedang antri untuk dieksekusi ke neraka. Jaksa sudah menuduh bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi Allah itu memposisikan diri sebagai jaksa di dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa. Jaksa itu kan mendakwa ya, menuntut. Gak ada yang bantah, oh benar semua berdosa. Lalu Allah memposisikan diri sebagai hakim. Roma 3 ayat 23. Upah dosa adalah maut, ketok palu. Yes. Vonis sudah. Mau naik banding kemana? Gak ada. Karena ini pengadilannya Allah. Tapi untung ada Roma 6:23b. Upah dosa adalah maut, itu 23a, 23b. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi saya dan saudara dan seluruh manusia dari generasi-generasi sedang antri menuju ke neraka. Sedang antri untuk dieksekusi. Tahu-tahu di depan antrian kita ada Yesus. Dan Yesus berkata, aku yang menerima eksekusi kalian. Aku yang siap mati untuk membela kalian. Kalian yang ada di rombongan belakang aman, selamat. Aku yang siap untuk dieksekusi. Sehingga ketika dia menuju ke salib, dia jalani dengan ikhlas. Karena memang tujuannya dia datang ke dunia ini untuk menjadi pembela bagi kita. Taruhannya apa? Nyawa, saudara. Bulan lalu saya sudah sampaikan tentang kasih Kristus antar sahabat. Karena firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tetapi kesempatan pagi hari ini saya sedang memberitahu bahwa Kristus sebagai pembela kita. Kristus sebagai pengacara kita. Bukan hanya pengacara yang kemana-mana beracara, saudara. Tetapi pengacara yang pasang badan. Pengacara yang rela mati. Saya nggak pernah lihat di peradilan pengacara ketika terdakwanya divonis lalu pengacaranya bilang sama hakim, Pak Hakim, saya saja yang masuk penjara. Gak ada. Paling begitu divonis, lalu terdakwanya dipanggil sama pengacara rundingan, banding moral. Gak ada pengacara seperti saya yang masuk penjara. Saya siap untuk pasang badan buat klien saya. Gak ada. Gak ada. Tapi Yesus Kristus, dia pasang badan untuk saya dan saudara. Dia mati di atas kayu salib.
Sehingga kelak kita di peradilannya Allah gak akan lagi mengalami pengadilan, karena Yesus sudah menanggung semuanya. Itulah wujud kasih Allah yang luar biasa. Apakah kita hanya menghargai dengan cara-cara biasa? Tidak adil, saudara. Kita hargai dengan penghargaan yang luar biasa. Iman kita tetap harus kuat. Jangan goyah. Hiduplah di dalam jalan kebenaran firman. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kita butuh duniawi, tapi duniawi bukan segala-galanya. Duniawi bukan Tuhan. Duniawi tidak menjamin kehidupan kekal. Tetapi di dalam Kristus, kasih-Nya untuk kekekalan, tetapi kasih-Nya untuk masa kini juga. Firman Tuhan banyak sekali berisi janji-janji berkat. Bahkan ketika Yesus ada di dunia ini, Dia banyak menyembuhkan orang sakit. Dia tahu kebutuhan manusia adalah kebutuhan kesehatan. Dia mengubah air menjadi anggur. Dia memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Dia membuat jala Petrus yang tadinya kosong menjadi penuh, bahkan sampai sobek. Semalam-malaman Petrus gak dapat hasil mencari ikan karena dia nelayan. Tetapi ketika bertemu Yesus, Yesus beri kelimpahan. Jadi saudara, Kristus itu kasihnya komplit. Urusan akhirat, urusan dunia. Oleh karena itu, mari kita mau lebih tertuju pada Kristus. Kita mau akhiri tahun 2020 dengan lebih setia. Om tanggung om, nanti aja setianya 2021. Ya kalau nyandak sampai 2021. Ya. Kalau ternyata ini kilometer terakhir, kita nggak tahu. Kemarin begitu pulang ke Neguan, saya buka Facebook, teman saya saudara, senior saya ada di Jawa Barat, minta bantu doa hamba Tuhan yang lain, sedang ada di dalam keadaan kritis. Saya nggak tahu apakah karena COVID atau apa. Padahal badannya sehat, masih relatif muda. Ini masih didoakan terus. Kita nggak tahu, tiap hari ada orang yang sudah finish hidupnya. Oleh karena itu mumpung kita masih ada, kita mau hargai kasih Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya memanggil Pak Sadino dan Pak Budi untuk maju ke depan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina kami yang hancur. Sudah menanggung eksekusi yang harusnya kami tanggung. Kau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dan membuat kami menikmati hidup yang kekal. Kami mau mengingat, kami mau memberitakan kematian-Mu, kami mau menghormati dan menghargai kematian-Mu dengan mengikuti perjamuan kudus ini dengan lebih setia dan hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita nyanyikan terus pujian ini. Betapa besar
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu dengan tubuh-Mu, kami juga mau bersekutu dengan darah-Mu. Kita angkat cawan ini, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam nama Yesus kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami mau mengawali bulan Desember dengan mengingat dan memberitakan kematian-Mu, dengan menghargai kasih karunia-Mu lebih lagi dari minggu-minggu sebelumnya. Dan biarlah hidup kami semakin mempermuliakan nama-Mu. Kami teringat untuk saudara-saudara, untuk keluarga besar kami Tuhan, yang mungkin ada yang mundur dari Tuhan, yang mungkin ada yang terhilang dari Tuhan, mungkin ada juga yang kecewa sehingga tidak datang beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, orang-orang yang kami kenal, keluarga besar kami, biarlah semuanya Engkau tarik kembali ya Tuhan. Engkau sentuh hati mereka, Engkau berbicara khusus kepada mereka semua, supaya mereka boleh kembali kepadamu. Mereka boleh ingat kepada kasih karunia-Mu. Kami tidak ingin hanya kami saja yang selamat. Kami tidak ingin hanya kami saja yang mengalami penebusan, tetapi orang-orang lain, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami, bahkan anggota keluarga besar kami. Biarlah mereka semua boleh kembali kepadamu Tuhan. Mereka datang kepadamu. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu. Terima kasih, kami sudah menikmati perjamuan kudus. Kuasa yang hebat yang Kau nyatakan sesuai dengan janji firman. Kami sangat bersyukur Tuhan, dari awal sampai dengan akhirnya ibadah ini Kau sudah pimpin, Kau sudah sertai, Kau sudah tolong. Dan Kau boleh mengingatkan kami supaya kami menghargai kasih-Mu lebih lagi dari minggu-minggu sebelumnya. Kami boleh diingatkan bahwa satu-satunya pembela yang ajaib, pembela yang mengagumkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau adalah sumber berkat. Engkau jamin kehidupan ini. Engkau penuhi segala kebutuhan-kebutuhan kami. Karena Engkau sumber berkat, sumber kehidupan, pencipta dan pemilik segala-galanya. Saudara saya terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita mau bersatu hati berdoa untuk keluarga besar Ibu Sarwono yang akan kembali ke domisili masing-masing. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk Mbak Yuyun dan juga Vivi yang akan kembali lagi ke Flores sana Tuhan. Semua kendaraan yang ditumpangi baik darat maupun udara ada di dalam kendali Tuhan, ada dalam lindungan Tuhan, sehingga kedua kekasih ini boleh tiba dengan selamat, berjumpa kembali dengan keluarga, dan suatu kelak boleh bersama-sama dengan kami kembali beribadah di tempat ini. Keluarga besar yang lain yang tinggal di sekitar daerah Jawa Tengah, Tuhan juga jaga lindungi ketika mereka kembali pulang ke rumah masing-masing, sehingga lengkap dan sempurnalah campur tangan Tuhan, lengkap dan sempurnalah pertolongan Tuhan dalam seluruh rangkaian acara pernikahan Andri Setiawan dan Erika Jesi. Dan ini menjadi kesaksian bagi orang-orang lain bahwa kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang menolong secara penuh dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami semua umat-umatmu akan pulang, dan Tuhan menumpangkan tangan atas kami, memberikan jaminan berkat dan melimpah-limpahkan berkat atas kami. Turunlah dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa kita, kasih sayang yang tulus dan sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan kemenangannya dikerjakan oleh Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya